Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tahdiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi. Salawat dan juga salam demi keberkahan majlis di malam ini kita senantiasa hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita akan membahas surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangunlah pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang dari itu, sedikit atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang sangat berat. Sesungguhnya bangun di malam hari itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan kepada hati. Sungguh bagimu pada siang hari amat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang, dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, surah Muzammil ini ada yang mengatakan bahwa dia adalah surat yang diturunkan termasuk daripada surat awal-awal, karena surat yang pertama itu turun surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian surat yang kedua turun surah Al-Mudaththir 1 sampai 5. Kemudian setelah surah Al-Mudaththir turun surah Nun wal qalami wa ma yasturun. Baru kemudian surat yang keempat yang turun inilah surah Al-Muzammil. Jadi surah Al-Muzammil ini surat keempat, karena setelah Al-Muzammil kemudian suratul Lahab, dan yang keenamnya baru turun surah Al-Fatihah. Baru kemudian surat-surat setelahnya sampai 30 juz. Dari sini kita tahu bahwa surah Muzammil ini surah awal-awal.
karena dia di nomor urut keempat setelah Al-Alaq, Al-Mudaththir, surah Nun, kemudian Muzammil. Itu dari segi turunnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Muzammil ini adalah teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi ini akan menjadi seorang dai, seorang penyeru kebenaran kepada manusia, dan kekuatan seorang dai itu ada di malam hari. Kenapa demikian? Karena hidayah manusia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan doa-doa kita supaya mereka menerima kebenaran. Dan doa yang paling mudah dipanjatkan dan diterima Allah Subhanahu wa taala adalah doa di sepertiga malam akhir. Kenapa demikian? Karena Allah turun di sepertiga malam akhir itu. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Jadi Allah itu turun pada sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralahu. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku beri permintaannya, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Setiap malam Allah menawarkan 3 perkara ini. Makanya kenapa Nabi SAW diperintah Allah untuk mendekatkan diri di malam hari? Karena itulah modal seorang dai, modal seorang thalabatul ilmi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat bagaimana Allah memanggil Nabi kita. Tidak pernah dalam Quran ada panggilan ya Muhammad, tidak ada. Tetapi di Quran itu selalu panggilannya kepada Rasul mesti ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhal muzammil. Selalu dalam Quran itu tidak ada langsung menyebut ya Muhammad. Beda dengan nabi-nabi yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyebut namanya, ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, ya Daud. Selalu kita lewat dalam Quran itu Allah menyebut namanya langsung, dan ini sebuah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut namanya, tapi menyebut gelarnya. Di sini Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari, bangunlah di malam hari, kecuali sebagian kecil, nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk menghidupkan malam itu dengan 2 cara. Pertama, separuh tidur, separuh menghidupkan malam. Nisfahu artinya separuh tidur sampai separuh malam, kemudian dari separuh malam bangun sampai fajar. Nisfahu awingkus minhu qalilan au zid. Allah mengatakan atau kau tambah nggak apa-apa. Kalau ditambah dari separuh berarti menjadi 2/3. Karena malam itu kan dibagi 3, ada sepertiga malam awal, ada sepertiga malam tengah, ada sepertiga malam akhir. Dan malam itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Berarti sepertiga malam awal dari maghrib ke isya,
sepertiga malam tengah dari isya ke pertengahan malam, baru kemudian sepertiga malam akhir sampai fajar. Jadi Nabi SAW diperintahkan Allah untuk tidur separuh malam atau 2/3 malam. Karena di sini Allah mengatakan nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi, boleh kau tambah dari separuh itu menjadi sedikit lagi. Kata para ulama, maksudnya Nabi SAW boleh tidur di waktu malam itu, menghabiskan waktunya separuh malam atau 2/3 malam, baru setelah itu bangun. Berarti cara tidurnya Nabi SAW, habis isya tidur, kemudian jam 12 bangun, kemudian tidak tidur lagi sampai fajar, atau dilebihkan 2/3 mungkin sampai jam 2, baru kemudian setelahnya bangun sampai fajar. Itu cara tidur Nabi. Kalau cara tidur kita kan tidak, ya. Memang tidurnya jam 11, bangunnya adzan subuh, yang bangun, yang tak bangun bablas, ya. Di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika turun surah Muzammil ini, maka Nabi SAW sejak itu tidak pernah nyenyak tidur. Walaupun tidur, yang tidur itu matanya saja, hatinya tidak tidur. Surah Muzammil ini memang agak aneh, unik gitu ya, karena satu-satunya surat di mana akhir daripada surat menghapus awalnya. Jadi akhir surat ini menghapus hukum awalnya. Hukum awalnya mengatakan qumil laila, ini perintah. Dan dalam bahasa usul, al-amru tufidul wujub, perintah itu asalnya wajib. Artinya solat malam itu ketika awal diperintahkan wajib bagi Rasul dan juga wajib bagi umatnya. Mereka wajib solat malam. Tapi kemudian di akhir-akhir ayat surah Muzammil dihapus kewajiban itu, dihukum dimansuh, dihapus hukum wajib bagi umatnya, tetapi bagi Nabi SAW tetap wajib. Jadi solat malam bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi itu wajib. Makanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat malam kecuali 1 kali. Itu pun diperselisihkan apakah Nabi solat atau tidak, maksudnya solat malam, ketika Rasul sedang haji di Hudaybiyah. Jadi ketika Nabi SAW sedang melaksanakan haji di Muzdalifah, apakah Nabi SAW ketika itu salat malam atau tidak? Walaupun pada hukum asalnya tentu Rasul salat malam, tapi selama hayatnya Rasul tidak pernah meninggalkan salat malam, karena bagi dia salat malam itu wajib masalahnya. Bahkan saking tiap malam Nabi SAW salat malam itu sampai kakinya pecah-pecah. Jadi satu malam Aisyah radhiyallahu anha ini tertidur bersama Rasul, kemudian Nabi SAW bangun kemudian salat malam. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha terbangun, kemudian meraba-raba, terabalah kaki Nabi SAW yang sedang salat itu. Rupanya kakinya pecah-pecah. Esok harinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kau tidak mencukupkan yang jelas-jelas wajib saja? Bukankah engkau ini sudah diampuni dosamu yang telah, yang sedang, dan yang akan datang?" Tapi Nabi SAW mengatakan, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Salahkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Makanya Rasul sampai meninggal tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah katakan bahwa malam itu dimulai kapan? Terbenam matahari, diakhiri dengan terbitnya fajar. Itulah disebut dengan malam, karena kalau sudah terbit fajar itu sudah masuk pagi. Artinya di sini bahwa perintah qiyamul lail itu sudah dilakukan ketika terbenam matahari.
sampai terbit fajar. Disitulah perintah qiyamul lail sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari salat maghrib itu disebut qiyamul lail namanya. Karena qiyam lail itu tidak mesti tahajud, tidak. Qiyam lail itu tidak mesti tahajud. Berdoa, antum berdoa nih di malam hari, itu termasuk qiyamul lail. Kemudian membaca istighfar, itu termasuk qiyamul lail. Kemudian membaca Al-Quran, itu termasuk qiyamul lail. Kemudian berzikir, itu termasuk qiyamul lail. Kemudian berwudu, itu termasuk qiyamul lail. Termasuk juga solat, termasuk qiyam al-lail. Jadi qiyam lail itu umum. Beda kalau kita katakan tahajud, berarti dia khusus, berarti solat malam. Tapi kalau disebut dengan qiyamul lail, menghidupkan malam itu tidak mesti dengan solat. Umpamanya antum bangun tidur, melilirlah karena dingin, pengen kencing, akhirnya antum ke toilet. Sebelum antum tidur lagi, antum sempatkan berwudu, berarti antum sudah melaksanakan qiyamul lail walaupun hanya berwudu, gitu maksudnya. Ataupun hanya berzikir, atau hanya membaca Al-Quran tidak lama, ataupun membaca istighfar dan begitu seterusnya, itu sudah dianggap qiyamul lail itu. Ataupun salat malam, karena qiyamul lail itu kan umum, beda dengan tahajud khusus ya. Makanya orang yang kemudian melaksanakan salat isya berjamaah, kemudian juga ditutup dengan salat subuh berjamaah, seolah-olah antum menegakkan qiyamul lail dari awal sampai akhir. Perhatikan hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan, hadis dalam yang dikeluarkan Imam Abi Dawud, man shallal isya fi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailin, wa man shallal isya wal fajra fi jama'atin kana ka qiyamil laili kulli. Barang siapa yang salat isya berjamaah, seolah-olah dia menghidupkan separuh malam. Tapi barang siapa yang sholat isya berjamaah plus dengan subuh berjamaah, maka seolah-olah anda menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah separuh malam kita dapat, sholat subuh berjamaah separuh malam. Jadi kalau digabungkan jadi satu malam suntuk, seolah-olah kita ini tidak tidur beribadah tuh. Bayangkan hanya melaksanakan dua sholat ini saja, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian lebihnya antum tidur, itu sudah dicatat antum qiyamul lail satu malam suntuk, mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Luar biasa kan itu. Kenapa demikian? Karena sholat yang paling berat dilakukan orang munafik ini sholat isya dan sholat fajar. Nabi SAW mengatakan, inna athqala salatin alal munafikin salatul isya wa salatul fajri. Salat yang paling berat dilakukan orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar. Kenapa? Kenapa salat isya kok berat? Karena salat isya ini kalau orang sudah kerja capek di siang hari, itu mulai ngerayap ngantuknya itu di waktu isya. Nah, mulai dia ngantuk kan itu. Kenapa kemudian di sholat subuh? Karena sholat subuh itu asik-asiknya tidur itu. Asik-asiknya tidur kan subuh tuh, karena di situ kan mulai dingin tuh cuaca tuh kan. Makanya orang susah bangun. Lah ketika kemudian kita menjaga dua sholat ini dengan cara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah dengan cara apa? Seolah-olah kita menghidupkan malam semuanya. Asal syaratnya isya jamaah, subuh jamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi walaupun demikian, sepakat para ulama bahwa di antara pembagian malam, sepertiga malam awal, sepertiga malam tengah, sepertiga malam akhir, yang paling afdol secara konsensus para ulama, ijma para ulama, adalah di sepertiga malam akhir. Itu waktu yang paling afdol untuk beribadah. Ya sekitar jam 2 lah kan itu ya, sampai subuh gitu ya. Itu sepertiga malam akhir. Kenapa demikian?
lihat Nabi SAW ketika memerintahkan kita untuk salat witir, apa kata Rasul? Ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Kata Nabi SAW, jadikan akhir salat malam kalian dengan witir. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu, wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhiral laili, fa inna salata akhiril laili mashhudatun wa dzalika afdal. Kata Nabi SAW, barang siapa yang takut tidak bangun di malam hari, maka boleh solat witir selepas isya. Tapi kalau dia bisa yakin tuh bisa bangun di sepertiga malam akhir, maka lakukanlah witir di sepertiga malam akhir. Kenapa? Karena waktu itu kata Rasul, masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Dan ingat bahwa seafdol-afdolnya solat setelah solat wajib itu adalah solat yang dilakukan di malam hari. Dan solat yang dilakukan di malam hari yang paling afdol, tahajud dengan witir itu adalah witir. Itu yang paling afdol dari semua solat sunnah. Solat witir itu solat yang paling afdol setelah solat wajib. Dan solat witir itu solat yang paling singkat dibandingkan semua solat sunnah. Walaupun demikian tetap yang paling afdol tuh. Kenapa? Karena witir itu bisa dilakukan 1 rakaat. Dan antum bisa memilih surat yang paling pendek. Inna a'tayna, selesai. 1 rakaat saja. Habis isya umpamanya kan, pulang ke rumah karena takut nanti enggak bangun tengah malam atau enggak bangun sepertiga malam, ya sudahlah, salat 1 rakaat. Kita sudah melaksanakan solat yang paling afdol setelah solat wajib itu. Solat witir itu bukan singkat, padat, tapi paling afdol. Tapi walaupun demikian, jarang orang melakukan witir kecuali Ramadan. Kan habis tarawih witir kan itu ya. Ramadan aja orang tuh witir. Kalau di Ramadan mana mau orang salat witir? Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat malam ini ikhwan, disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan dia adalah da'bus salihin, kebiasaan orang-orang soleh, bahkan para nabi. Salat malam yang paling dikenal adalah salat malamnya Nabi siapa? Nabi Daud. Nabi Daud itu punya salat khusus, punya puasa khusus. Kalau puasanya disebut puasa Daud, kalau salat malamnya disebut salat malam Daud. Nabi SAW mengatakan dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, Rasul bersabda, ahabbus salati ilallah salatu Daud. Salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud. Wa ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Begitu juga puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Bagaimana dia salat malamnya? Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau tidur setengah malam, kemudian bangun qiyam lail sepertiga malam, dan tidur lagi 1/6 malam, kemudian beliau berpuasa selang-seling, 1 hari puasa 1 hari tidak. Dari sini kita tahu bahwa solat malam itu kebiasaan para nabi, termasuk Nabi Daud di sini, dan juga kebiasaan orang-orang soleh. Solat malam itu kebiasaan orang-orang soleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi sekali lagi bahwa menghidupkan malam tidak mesti harus dengan solat. Kadang ada orang kan waktunya iqbal, ada waktunya idbar. Hati itu kadang-kadang semangat, kadang-kadang futur kan gitu. Kalau lagi semangat mungkin solatlah kita. Tapi kalau tidak semangat solat, qiyam lail itu tidak mesti solat. Antum bisa baca Quran, itu disebut qiyamul lail. Atau semata-mata antum berwudu, itu sudah qiyamul lail tuh. Atau antum berzikirlah habis bangun tidur itu, antum berzikir.
membaca doa habis tidur umpamanya, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian antum bertasbih, bertakbir, bertahlil, subhanallah, alhamdulillah, begitu seterusnya. Antum sudah dianggap qiyamul lail. Perhatikan satu hadis yang sering saya sampaikan. Nabi mengatakan, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam salasa uqadin. Jadi setan itu akan datang kepada kita setiap kita hendak tidur, kemudian dia akan membawa tali, kemudian mengikat tengkuk kita 3 ikatan. Dan itu setiap malam ada setan itu yang bawa tali itu. Nah, cuman kan gak nampak aja setan bawa tali itu. Oh, nampak ya, kita kejarlah, ambil talinya. Jadi setan itu bawa tali untuk apa? Untuk mengikat tengkuk kita. Dan saya katakan ikhwan, setan itu tidak bisa menguasai ubun-ubun kita. Sering saya katakan, kalau orang barat membagi otak itu, mereka ada istilah otak kanan, otak kiri. Itu kalau barat membagi otak. Tapi kalau kita konsep Quran, otak itu dibelah menjadi 2. Ada otak depan yang disebut dengan nasiyah ubun-ubun, ada otak belakang yang disebut tengkuk. Tapi ada juga yang ngomong tak ada otak kau katanya. Padahal semua orang ada otak. Ada orang ngomong gitu tuh, tak ada otak katanya. Semua manusia ada otaknya. Jadi otak itu ada depan, ada belakang. Itu konsep Quran tuh. Lah, setan itu tidak bisa menguasai otak depan. Namanya nasiyah, karena Allah mengatakan nasiyatin biyadi, ubun-ubun manusia itu ada di tanganku. Maka lihat ketika setan bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda Bani Adam, saya akan goda mereka dari arah kanan, dari arah kiri, dari depan, dari belakang. Tapi dia tidak mengatakan dari atas. Kenapa? Karena ubun-ubun tidak bisa dikuasai setan. Setan itu hanya bisa menguasai tengkuk kita. Dari belakang dia nggak gentle, dia main belakang dia. Ya, mengikat belakang aja dia. Diikat tuh. Berapa ikatan kata Rasul? Salasu uqadin, 3 ikatan. Kullu uqdatin makana alaika lailun tawilun. Setiap setan itu mengikat tengkuk kita 1 ikatan tuh, maka setan akan memantra-mantrai itu dengan mengatakan lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidur. Nah, itulah mantranya setan tuh. Kemudian diikat lagi, ngomong gitu lagi, maka naha alaika lailun tawilun, tetaplah kau tidur, nyenyak-nyenyakkanlah, nyaman-nyamankanlah, malam masih panjang. Itu mantra keduanya. Diikat lagi yang ketiga, sama juga mantranya kayak gitu tuh. Tidur, tidur, itu mantranya tuh. Mantranya setan. Pada ada subuh masih di mantra-mantrai aja. Tidur, tidur, oh iya masih malam. Gimana nggak malam? Ya, gorden hitam, lampu mati kan itu. Gelap semua. Alarm sengaja tadi dihidupin pak, dibanting sama dia. Jadi setan itu senantiasa membuat kita tidak bangun tidur. Tetapi kata Nabi SAW, kalau dia terbangun nih seorang yang beriman, kemudian dia fadzakarallah, pertama dia berzikir kepada Allah, hilang 1 ikatan. Dia langsung bangun, kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Zikir itu hilang 1 ikatan. Kemudian setelah dia berzikir, ambil air, berwudu dia. Kata Rasul, wa idza tawaddaa halat uqdatun, apabila dia berwudu hilanglah 2 ikatan. Kemudian habis wudu salat dia, wa in shalla halat uqdatun, apabila dia salat maka 3 ikatan hilang 3-tiganya. Dari sini kata para ulama menunjukkan apa? Di sini ada zikir, ada wudu, ada salat. Jadi qiyam lail itu tidak mesti salat kan itu ya. Pemanya malas ya sudahlah kita banyak baca Quran saja.
Karena baca Quran bagian daripada zikir. Atau kalau malas baca Quran ya zikir sajalah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau kalau malas banyak-banyak istighfar ajalah. Jadi qiyam lail itu banyak pilihan. Tapi kalau kita bisa menggabungkan semuanya, kita bisa berzikir, habis itu kita wudu, habis itu kita qiyamul lail, maka semua ikatan setan hilang. Dan di pagi hari kata Nabi SAW, maka dia akan terbangun nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbah khabithun nafsi kaslan, kata Rasul. Kalau dia tidak melakukannya, maka jiwanya akan jahat. Tapi kalau dia melakukannya, berzikir, wudu, kemudian salat malam, maka jiwanya akan baik dan hidupnya akan semangat dan terarah kemana dia harus melangkah hari itu. Tapi orang yang tidak pernah qiyamul lail, ikhwatu fiddin, hidupnya rungsek biasanya. Kata ulama, orang kalau tidurnya bangun jam 6, bangun jam 7, bablas begitu saja malam itu, orang seperti ini orang yang paling banyak masalah. Ada aja masalah tuh, nggak berhenti masalahnya. Kadang masalah itu tidak tahu dari mana datangnya, tahu-tahu ada aja masalah tuh. Karena mereka tidak pernah melepas ikatan setan yang ditengkuhnya, makanya ruwet ya. Coba bayangkan kalau satu malam 3 ikatan, 2 malam 6 ikatan, 3 malam 9 ikatan, 100 malam apa enggak? Ini kan benangnya udah ngumpul, cemana dari benangnya tuh. Udah banyak kali ditengkuknya, diikat sama setan, nggak bisa bergerak lah kan begitu di situ. Makanya di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana pentingnya kita ini qiyamul lail. Bahkan Jibril alaihi salatu wassalam, Jibril ini kalau turun menemui Rasul, tidak mungkin turun kecuali membawa perintah yang besar. Tak mungkin Jibril turun hanya ngajak ngobrol Nabi saja kan, nggak mungkin, mustahil. Lain dengan kita, Pak Edi turun ngobrol aja, ya kan gitu. Tapi kalau Jibril kan tidak bisa main dipanggil-panggil kayak gitu kan. Jibril turun saya mau ngobrol, nggak mungkin ya. Pasti Jibril itu kalau turun atas perintah Allah dan membawa perkara besar kepada Nabi SAW. Satu hari Jibril turun menemui Nabi SAW, sebagaimana riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ja'a Jibril ila Rasulillah SAW, datang Jibril kepada Nabi SAW, faqala, dan dia mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Kata Jibril, wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu karena engkau pasti akan mati. Cintailah orang yang kau cintai sesuka hatimu karena pasti orang yang kau cintai akan berpisah dari kamu. Dan beramallah sesuka hatimu karena pasti semua amalan akan ada balasannya di hadapan Allah. Kemudian syahidnya di sini, ingat, kata Jibril, wa'lam, ingat, anna syarafal mu'min, kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamuhu bil laili, ketika dia bisa menegakkan salat malam. Tidak mesti salat, pokoknya qiyam lail. Qiyam lail itu saya katakan tadi kan, tidak mesti harus salat, baca Quran qiyam lail, berwudu qiyamul lail, atau antum sedekah di malam hari termasuk qiyamul lail juga tuh. Seperti yang dilakukan siapa? Zainul Abidin, cucu Nabi sallallahu, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra daripada Husain ibnu Ali. Itu kalau sedekah malam-malam, ikhwan. Jadi setiap malam dia bawa gandum, dia cari tuh orang-orang fakir Madinah. Setiap malam sebanyak 70 rumah fakir digendong sendiri, diletakkan di rumah fakir, nanti ambil lagi, diletakkan lagi, setiap malam 70 fuqara Madinah diinfakin dia. Walaupun demikian kadang-kadang ada orang fakir itu yang tak tahu berterima kasih, menuduh Zainul Abidin itu bakhil katanya. Kenapa? Karena tak tampak sedekah.
kaya, tak tampak sedekahnya, dibilang bakhil. Pada setiap malam dia gendong gandum tuh. Tapi orang-orang menganggap dia bakhil. Kalau orang kaya sekarang kan tidak. Kalau bagi sembako aja wajib diviralkan. Ada kamera-kamera CCTV tersembunyi mesti ada tuh. Apalagi sekarang dunia prank, ya, perang ke prank, perang-prank lah kan itu ya. Kadang ngeprank orang gitu kan. Sok-sok ya sebenarnya kontennya baik, ingin menolong orang. Tapi dia tidak sadar ketika dia memvideokan umpamanya kan. Sedang bersedekah divideokan orangnya. Orang ini tidak tahu sedang divideokan kadang-kadang. Akhirnya tersebar mukanya. Orang yang tidak tahu dia miskin jadi tahu miskin kan itu. Kadang-kadang orang yang seperti ini dipermalukan juga. Konten-konten seperti ini baik, tapi apakah harus terus membuat konten? Dan saya yakin orang seperti ini dipertanyakan keikhlasannya. Kalau hanya untuk konten saja, hanya nyari cuan saja ya, memang tujuannya bukan sedekah kan begitu. Nyari subscriber aja yang paling banyak kan itu. Tapi lihat bagaimana dahulu orang infak itu, Zainul Abidin ketahuan infak itu setelah dia meninggal mana. Jadi dikasih tahu orang yang memandikannya bahwa punggungnya itu rusak karena setiap malam bawa gandum. Dan terbukti setelah dia meninggal tidak ada satu gandum yang ada di depan-depan orang kaya itu. Ada. Oh, berarti tahu selama ini siapa yang infak kepada mereka. Zainul Abidin. Nah, ini buat kalau dilakukan di malam hari ya qiyamul lail juga kan begitu. Karena inti qiyamul lail itu kita bangun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Tapi itu jangan tiru. Ah, saya ingin tiru kayak Zainul Abidin. Beras satu karung cari ruli jam 2 kan ya. Antum masuk ruli antum diteriaki baling beras paling padahal itu sedekah tuh kan. Ya sekarang nggak usah, nggak perlu gitu-gitu. Sekarang ini sudah ada SMS banking. Ya, transfer saja. Pengemis-kemis saya punya iPad sekarang. Ya mungkin nanti ke depannya itu nggak ada lagi orang ngemis pakai tangan tuh. Langsung dia ngasih nomor rekeningnya. Tolong kirim kan itu ya. Makin maju sekarang ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini Rasul Jibril alaihi salam mendatangi Rasul dan mengatakan inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia bisa menegakkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kita akan masuk ke kisah-kisah sekarang. Dahulu ada seorang budak perempuan milik Al-Hasan ibn Salih ibn Huyai. Jadi ada orang soleh di zaman salaf namanya Al-Hasan ibn Salih ibn Huyai. Itu punya jariyah, punya budak perempuan. Budak perempuan ini selalu membangunkan tuannya. Kalau sudah datang sepertiga malam akhir, dibangunkan itu tuan-tuannya itu, keluarga tuannya, suruh sholat malam. Dan memang keluarganya Al-Hasan ibn Salih ini semua istrinya, dia, anak-anaknya sholat malam. Dan yang membangunkan ini biasanya budak wanitanya ini ya, nanti kalau sudah semua tuan-tuannya sholat, baru dia sholat. Entah kepepet ekonomi Al-Hasan ibn Salih ini, akhirnya dijualah budak wanita ini. Padahal itu sebagai alarm dia kan itu, yang selalu membangunkan tiap malam kan budaknya tuh. Dijual nih budak ini. Dijual kepada keluarga yang tidak pernah sholat malam. Ya sholat subuh tapi tidak pernah sholat malam. Jadi budak ini selalu sepertiga, karena kebiasaannya di keluarga Al-Hasan ibn Salih ini, kalau datang sepertiga malam maka dia menggedor pintu kamar tuannya. Wahai tuan bangun, waktunya sholat. Wahai tuan bangun, waktunya sholat. Jadi di keluarga baru ini dia selalu membangunkan, tapi tidak ada satupun yang bangun. Tidak ada satupun yang bangun. Kemudian ditanya, apa kalian tidak pernah sholat malam? Iya, kami tidak pernah sholat malam, kami cukupkan dengan subuh saja katanya. Dari situ dia menangis. Kemudian mencela dirinya. Dia datang kepada majikannya yang pertama namanya Hasan ibn Salih itu dan mengatakan, kenapa engkau jual kepada ila qaumin su, katanya,
Kenapa kau jual kepada keluarga yang jelek akhlaknya, katanya. Kata Hasan ibnu Saleh, kenapa emangnya? Hum la yusalluna bil lail, mereka tidak pernah sholat malam. Bayangkan orang dulu, orang nggak sholat malam itu dibilang keluarga jelek. Orang dulu gitu ya, orang salaf itu kalau tidak sholat malam dibilang keluarga jelek tuh. Kalau sekarang kira-kira apa sebutannya? Sekarang masih untung lah sholat subuh tuh, masih dibilang baik tuh, baik orang itu. Kenapa? Masih nampak subuh. Kalau sekarang ini turun derajatnya, yang penting subuh nampak dah baik kan itu. Tapi lihat ulama dulu, subhanallah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Abu Hurairah radhiyallahu an dikisahkan kana yaqumu thulutsal laili wa taqumu imra'atahu thulutsal laili, idza nama hadza qama hadza fayuhyuna al-laila jami'a. Abu Hurairah ini dia bangun duluan, kemudian sholat sepertiga malam. Setelah kemudian dia selesai sholat, dia bangunkan istrinya, kau sekarang gantian sholat, katanya. Nanti setelah kemudian istrinya sholat selesai, maka Abu Hurairah dengan istrinya sholat bareng-bareng. Itulah kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya Rasul mengatakan apa? Rahimallahu rajulan, kata Rasul, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang, katanya, qama minal laili wa aiqadha ahla, dia bangun tengah malam, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau tidak bangun, dia ambil air diperciki wajahnya, bangun. Wa rahimallahu imra'atan, begitu juga Allah rahmati seorang wanita, qamat minal laili wa aiqadat zaujaha, dia bangun di tengah malam, dia bangunkan suaminya. Kalau tak mau bangun, dia ambil air diperciki di wajahnya, bangun. Lihat, Allah mengatakan apa? Rasul mengatakan apa? Dua-duanya dirahmati Allah. Ini kalau suami istri seperti ini kan asik tuh ya, dua-duanya dirahmati. Ini enggak. Ini kalau antum diperciki air sama istri lagi tidur, mungkin istri merciki satu kobokan, antum pula banjur dia satu ember. Dibalas kan itu, apa-apaan ini kan itu, ngantuk dibangunin ya. Karena kita tidak terbiasa sholat malam. Kalau terbangun malam itu kayaknya sayang, sayang tidur lagi, gitu kan. Jadi dalilnya sayang 2 jam lagi tidur lagi kan gitu ya. Mau mepet subuh aja dibilang sayang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian juga dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, seorang alim min ulama'i tabi'in. Jadi dikatakan kepada Hasan al-Basri itu, ma balu al-mutahajjidina min ahsanin nasi wujuhan. Ya Imam, kenapa ya orang-orang ahli tahajud itu wajahnya kok bersinar, bersih, gak pernah kusut, kayaknya gak ada masalah gitu kan. Kenapa ya bercahaya wajah orang-orang yang ahli tahajud itu? Lihat jawaban Hasan al-Basri, kata dia, li'annahum khalau birrahman fa'albasahum nuran min nurihi, karena orang yang tahajud itu mereka sedang berkhalwat, bersendirian dengan Allah, maka Allah pakaikan kepada mereka baju cahaya dari cahayanya. Makanya lihat orang-orang yang suka tahajud itu bersih wajahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa sudah isya ya, malam hari itu di sini dikatakan apa namanya, inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwa mukila, sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan Al-Quran lebih berkesan. Kenapa demikian? Karena malam itu biasanya ya, orang kalau bangun di tengah malam kemudian ibadah, dipastikan orang itu ikhlas. Mau dia sama siapa? Kecuali antum sholat malam di live di IG, lain ceritanya kan. Tapi kalau sholat malam saja dipastikan dia ikhlas. Makanya Tamim ibn Aus Ad-Dari itu kan dikenal sholat malam tuh. Dikatakan, ya Tamim, kaifa sholatuka bilail,
macam mana solatmu di malam hari? Kok kamu kuat ya solat tiap hari, kok solat malam? Marah Tamim dan mengatakan, seandainya aku melaksanakan solat 1 rakaat katanya, dan aku tidak ceritakan kepada siapapun, lebih baik dibandingkan aku solat 1000 rakaat habis itu aku ceritakan kepada kalian katanya. Aku tidak akan cerita katanya. Nah, itulah keikhlasan ulama salaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.